Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Bacain Cerita Horor. Yang kali ini kita akan membacakan dari Wattpad-nya Ramdan Nahdi. Dia akan menceritakan tentang cerita horor kampus. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Malam ini pertama kali aku menginjakkan kaki di kampus. Bang Ija sengaja mengajakku berkeliling sebelum daftar ulang besok pagi. Suasana di luar kampus cukup ramai, namun berbeda dengan di dalam kampus yang cenderung sepi dan gelap. Sepi banget bang, tanyaku, seraya mengedarkan pandangan pada deretan pepohonan di sekitar parkiran. Kan angkatan atas lagi pada libur, makanya sepi, sahutnya seraya memarkirkan motor. Itu gedungnya, buat besok kamu daftar ulang, sambungnya sambil menunjuk sebuah gedung yang cukup besar seperti aula. Oh itu, ternyata gedungnya tidak jauh dari jalan utama. Kami pun berjalan ke sana melalui deretan pepohonan. Dari tadi aku hanya menatap lurus ke depan, sama sekali tidak berani melirik ke atas pohon. Soalnya seperti ada yang sedang memperhatikan gerak-geriku dari atas. Setelah berjalan kurang dari 30 meter, kami sudah ada di depan gedung itu. Sebuah aula yang cukup besar. Nanti kalau wisuda di sini juga, ucap Bang Haji. Kuliah aja belum, udah mikirin wisuda, sahutku. Aku pun diajak mengitari gedung. Di dalam gedung terlihat orang-orang sedang mempersiapkan untuk acara besok. Ada juga beberapa orang yang sedang duduk dan diskusi. Nanti mau ambil jurusan apa? Tanya Bang Ija. Belum tahu, kan katanya harus kuliah setahun dulu, baru cari jurusan. Oh iya, ada TPB dulu. Setelah puas berkeliling, Bang Ija mengajakku pulang, melewati jalan yang sama. Sebelum melangkahkan kaki keluar area kampus, aku sempat menengok ke belakang sebentar, melihat deretan pohon yang tadi aku lewati. Sekelebat terlihat kain berwarna putih transparan sedang melayang di puncak pohon. Sebuah sambutan yang menarik, ucapku dalam hati. Sesampainya di rumah, Bang Ija mengajakku ngobrol di teras, bercerita tentang pengalaman-pengalaman dulu ketika masih menjadi mahasiswa. Kampus begitu banget ya suasananya, ucapku. Begitu gimana? Hawanya gak enak kalau malam, gelap pula. Hah, abang udah biasa, di hutan jauh lebih gelap, bales Bang Ija yang merupakan lulusan Fakultas Kehutanan. Emang kenapa nanya gitu Dan? Tanyanya. Enggak sih, cuma penasaran aja. Kalau Bang Ija pernah nggak ngalamin kejadian horor di kampus? Pernah sih, paling sekelebat aja, lihat-lihat di kelas yang kosong kalau malam, atau suara ketawa dari pohon-pohon di Fahutan. Fahutan ini mungkin fakultas hutan kali ya. Oke lanjut. Oh, kalau cerita horor yang terkenal di kampus ada nggak? Pasti ada lah. Kayaknya hampir setiap kampus punya cerita horor sendiri. Ceritain dong bang. Bah, anak ini cuma pengen tahu aja bang. Apa dulu ya? Bang Ija berpikir sejenak. Kamu mau pulang atau sudah tahu? Tanya Bang Ija. Hah? Aku kebingungan. Itu judul ceritanya. Dan nih, jadi Bang Ija mulai bercerita. Ada seorang mahasiswa yang sedang belajar hingga larut malam di depan perpustakaan. Ia duduk sambil membaca buku. Tanpa disadari, ada seseorang duduk di hadapannya. Seorang bapak-bapak. Ia pun menoleh ke arah bapak itu, menundukkan sedikit lalu tersenyum. Si bapak itu pun membalas senyumannya. Tok. Pensil mahasiswa itu terjatuh. Ia pun langsung mengambilnya. Seketika itu ia sangat terkejut saat melihat ke kolong meja di hadapannya. Tidak ada kaki yang terlihat. Ia berusaha menenangkan diri, menatap wajah bapak itu yang masih duduk di hadapannya. Lalu buru-buru memasukkan bukunya ke dalam tas. Mau kemana dek? Tanya bapak itu. Pulang pak. Kamu mau pulang atau sudah tahu? Tanya bapak itu sambil tersenyum. Spontan mahasiswa itu berlari meninggalkan perpustakaan. Ih, serem juga. Ada lagi bang? Tanyaku. Ada, judulnya Tukang Bakso di lantai 6. Buh, aneh bener bisa naik ke lantai 6. Ceritanya, beberapa mahasiswa sedang melakukan pengamatan di laboratorium lantai 6. Sekitar lewat tengah malam, samar-samar terdengar suara. Teng, teng, teng.
seperti bunyi sendok yang dibentur ke mangkuk. Awalnya para siswa itu tidak menghiraukannya, namun teng, 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 suara itu semakin dekat. Diikuti gerobak warna biru terlihat melintas di balik jendela yang terbuka. "Bakso, Neng?" tanya seorang pria dari balik jendela. "Enggak, Bang," balas salah seorang mahasiswa. Tukang bakso itu kemudian lanjut mendorong gerobaknya. Bukannya kita di lantai 6? Tanya seorang mahasiswa lainnya. "Iya, terus? Gimana caranya tuh tukang bakso naik ke atas bawa gerobak?" Astagfirullahaladzim. "Jadi yang tadi, udah buruan tutup jendelanya." "Enggak, serem." Teng, teng, teng. Bunyi itu kembali terdengar. "Tutup buruan." Salah seorang mahasiswa memberanikan diri menutup jendela. "Lagi," tawar Bang Ica. "Lanjut dong. Dulu pas abang kuliah belum ada yang namanya asrama. Nanti kamu bakal tinggal di sana selama setahun. Nah, di asrama ini banyak cerita horor yang abang denger, terutama asrama putri." "Untung bukan asrama putra," sahutku agak lega. "Ada juga lah pasti, ntar juga tahu sendiri." "Dih, gitu ya?" "Ada 2 cerita. Yang pertama hampir mirip sama cerita sebelumnya, yang kedua ini agak horor." "Gimana ceritanya, Bang?" tanyaku penasaran. "Bentar." Bang Ija masuk ke dalam rumah, mengambil cemilan dan segelas 2 gelas teh hangat. Ya, kok oke lah. "Mulai dari asrama putri dulu aja ya." "Oke, Bang." Ada seorang mahasiswi sedang mengerjakan tugas di meja belajar yang posisinya berhadapan dengan jendela yang terbuka lebar. Dia lupa kalau waktu udah menjelang maghrib. Tiba-tiba angin berhembus, ucap Bang Ija. "Terus?" sahutku. "Minum dulu Dani." "Serius amat," ucapnya sambil menggeser gelas berisi teh hangat ke arahku. Dengan cepat aku menyeruputnya. "Lanjut, Bang." Bang Ija tersenyum. Terus ada satpam yang muncul, bilang, "Dek, udah maghrib." Jendelanya ditutup. Mahasiswa itu pun menutup jendela. Beberapa detik kemudian ia baru sadar kalau kamarnya berada di lantai 2. "Terus yang tadi negur siapa?" tanyaku polos. "Ya setan lah, Dani," sahut Bang Ija. Serem juga. Tapi maksudnya baik sih, suruh nutup jendela pas maghrib. "Ya cuma caranya horor." "Lanjut, Bang," pintaku. "Ini masih di asrama putri. Judulnya Hantu Sebelah." Begini ceritanya. Saat malam hari, beberapa penghuni asrama putri sedang berkumpul di salah satu kamar. Mereka sedang belajar bersama sambil sesekali ngobrol. Tuk, tuk, tuk. Ada seseorang mengetuk kamar. "Siapa?" ucap salah satu mahasiswi dari dalam kamar. "Orang sebelah," sahut suara dari luar. "Masuk aja, nggak dikunci." Tuk, tuk. Dibilang masuk aja. Salah satu mahasiswi membuka pintu. Matanya langsung terbelalak melihat sosok yang berdiri di hadapannya. Bang Ija menghentikan ceritanya. "Apa, Bang?" selakku. "Orang sebelah," balas Bang Ija dengan suara pelan. "Orang sebelah." "Orang sebelah gimana sih? Orang dari di kamar sebelah?" "Bukan, tapi orang yang badannya cuma sebelah alias kepotong setengah." Aku langsung merinding membayangkannya. "Terus mahasiswanya gimana pas itu?" "Pingsan, Dan." Aku pun langsung lihat. Aku juga lihat pingsan, cuman penasaran juga gimana bentuknya. Ada yang bilang kepotong setengah dari perut ke bawah hilang. Melayang dong. Bang Ija mengangguk. Ada yang bilang kebelah 2 kayak kejepit lift pas berdiri. Idih, serem juga. Next. Gak ada lagi kayaknya sih yang terkenal. Paling cuma mahasiswi yang tambahan di kelas malam. Ya udah deh. Abang baru ingat ada juga dosen pengganti kuliah malam. Cuma lupa ini cerita dari jurusan mana. Pernah dengar kalau ada dosen yang ngajar mahasiswa di kuliah malam. Terus besok paginya si dosen SMS ke perwakilan kelas bilang maaf kalau semalam gak bisa hadir. "Yang ngajar setan dong?" tanyaku. Oh, canggih. Setannya pasti pinter. Paling itu doang sih yang pernah abang denger. Abang juga pernah denger curhatan satpam yang sering diganggu ke kuntilanak di pos satpam deket tanjakan fakultas MIPA. Nanti juga besok pas ke asrama putra kamu lewatin. Dah, sana tidur. Ntar besok kesiangan. "Siap, Bang." Aku pun kembali ke kamar lalu tidur. Keesokan paginya,
Aku dan ibu sudah bersiap-siap pergi ke kampus. Ibu membawa koper besar berisi pakaianku, sedangkan aku membawa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk daftar ulang. Wah, ini anak yang durhaka juga. Masa ibunya yang suruh bawa barang-barang, dia cuma bawa dokumen, kebalik harusnya ya. Oke, lanjut. Kami pun naik angkutan umum. Kebetulan rumah Bang Ija itu tidak terlalu jauh dengan kampus. Sesampainya di kampus, aku langsung mengantri masuk ke dalam aula, sedangkan ibu menunggu di luar sambil menjaga koper. Setelah melakukan cek administrasi, dilanjutkan dengan medical check up. Terus urinku negatif, sehingga diperbolehkan keluar. Berbaris di dekat pintu sesuai dengan asrama pilihan. Dapat asrama apa, Dek? Tanya ibu. Asrama C. Ibu duluan ya. Ibu pergi membawa koperku lalu naik ojek ke asrama Putra. Setelah mendengar instruksi dari kakak pembimbing, aku dan mahasiswa lain pun pergi menuju asrama Putra. Bangunan besar yang pertama kami lewati adalah Fakultas Pertanian. Dari kejauhan aku melihat ada tanjakan yang lumayan tinggi. Di dekat tanjakan itu ada sebuah pos satpam. Ini pasti yang diceritakan Bang Ica. Kutatap pohon besar di belakang pos, paling kuntilanak dari pohon itu, pikirku sembari berjalan melewati tanjakan. Tak begitu jauh, ada bangunan besar lain di kanan jalan, gimnasium. Di sampingnya ada lapangan kosong, katanya sih nanti akan dibangun asrama putri. Sampailah aku di depan gerbang asrama putri. Di samping pintu gerbangnya ada sebuah kebun. Dari bentuknya seperti kebun salak. Kami terus berjalan menyusuri jalan besar sampai ada belokan ke kanan. Sebuah belokan agak menurun. Tepat di belokan ada sebuah lampu jalan di antara lebatnya pohon bambu yang dari tadi bergoyang ditiup angin. Tak jauh dari sana ada sebuah kantin, Blue Corner namanya. Sepertinya hari ini tidak ada yang berjualan. Aku hanya bisa melihat daftar menu yang ditempel di etalase. Soto babat, makanan favoritku. Setelah melewati kantin itu, jalan agak menurun. Hanya ada pepohonan di kanan dan kiri jalan. Asrama Putra pun sudah mulai terlihat. Di gerbang asrama ada pembagian kamar. Aku mendapatkan kamar nomor 183 di asrama C. Asrama yang paling dekat dengan gerbang. Aku berjalan masuk ke dalam asrama. Terlihat ibu sedang duduk bersama orang tua mahasiswa lainnya di depan kantin. Kamar nomor berapa, Dek? Tanya saat ku berjalan mendekat. Nomor 183 di lorong 8, katanya di atas, Bu. Nah, aku dan ibu pun naik tangga. Terlihat ada musola dan ruangan televisi. Kami berjalan melalui lorong 7, lalu berbelok ke lorong 8. Kamarku terletak agak jauh, dekat tangga. Di dalam kamar ternyata sudah ada teman sekamarku. Setelah memperkenalkan diri dan menaruh barang, ibu mengajakku makan di kantin. Hati-hati ya, Dek, bisik ibu. Kenapa? Kalau malam jendelanya ditutup. Oh, itu kerasa banget ya. Iya. Lanjut. Banyak menu makanan berjejer di meja panjang, mirip prasmanan. Itu ada orek tempe sama pindang tongkol balado kesukaan kamu, ucap ibu. Aku langsung mengambil 1 sendok orek tempe dan 2 potong pindang tongkol balado ditambah sayur kol bening. Sementara ibu memilih ayam goreng dan capcay. Setelah membayar, kami pun duduk di kursi. Tadi teman sekamar orang mana aja? Tanya ibu. Sulawesi, Jawa Tengah, sama Banten. Udah pas kan berempat sekamar? Iya. Setelah selesai makan, ibu bergegas pulang. Soalnya hari sudah agak sore. Takut tidak ada bus. Aku mengantarnya sampai pangkalan ojek di depan asrama. Hati-hati, ucap ibu sambil naik ojek. Ya. Aku berdiri di sana sampai motor yang ditumpangi ibu berbelok di dekat Blue Corner, lalu kembali ke dalam asrama dan menuju ke kamar. Kali ini sengaja aku tidak melewati tangga dekat kantin, memilih untuk melewati tangga di ujung lorong 3 yang paling dekat dengan kamarku. Hampir semua pintu kamar di lorong 3 terbuka, menandakan sudah ada mahasiswa yang menempatinya. Namun ada satu kamar yang pintunya tertutup rapat. Kamar yang terletak di ujung lorong berhadapan dengan tangga. Ketika aku melewatinya, ada hawa yang kurang enak. Bulu kuduku meremang saat melangkah ke anak tangga. Aneh memang.
Situasi sedang ramai begini, tapi hawa di tangga begitu mencekam. Tiba di lantai 2, aku langsung masuk ke kamar. Sebuah kamar berbentuk persegi dilengkapi 2 tempat tidur tingkat dan meja belajar, serta 4 lemari kayu yang diletakkan berderet. Aku mendapatkan tempat tidur di atas, dekat dengan pintu. Bagian bawah ditempati Abrar, mahasiswa asal Sulawesi, sedangkan tempat tidur lain ditempati oleh Jamil dan Tri. Jamil berasal dari Banten, sedangkan Tri dari Jawa Tengah. Setidaknya teman satu kamarku berasal dari daerah yang berbeda-beda. Aku mulai membereskan baju, memasukkan ke dalam lemari. Di dekat lemari ada sebuah meja belajar yang menghadap jendela. Harusnya aku menutup jendela itu sebelum maghrib, tapi tidak bisa. Tri sedang duduk menghadap jendela sambil menghirup udara segar menjelang malam. Azan maghrib berkumandang. Abrar mengajakku sholat berjamaah di musola asrama. Aku pun pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Jaraknya hanya beberapa langkah dari kamarku. Khusus penghuni lorong 8 dan 10 harus berbagi kamar mandi. Ada 2 area kamar mandi yang saling berhadapan. Masing-masing area terdiri dari 8 bilik. Setelah mengambil wudhu, kami bergegas pergi ke musola. Singkat cerita, malam pertamaku di asrama sungguh menyenangkan. Berkenalan dengan banyak teman baru, makan malam bersama di kantin sambil menonton televisi, lalu ngobrol hingga larut malam. Paginya aku duduk di kantin sambil menatap nasi goreng plus telur mata sapi. Setelah sarapan, aku berdiri di pintu depan, kemudian muncul niatan untuk berkeliling asrama C. Aku berjalan ke samping kanan asrama, ada 2 pohon kersen yang lumayan besar. Salah satunya terletak tepat di depan kamarku. Kalau buka jendela langsung terlihat. Pohon kersen inilah yang memberi kesan kurang enak ketika aku dan ibu masuk ke dalam kamar. Di daerahku, pohon ini identik dengan salah satu makhluk astral yang bernama kuntilanak. Bahkan di beberapa tempat sampai disebut sarang kuntilanak. Saking banyaknya yang menghuni pohon itu. Beruntung aku tidak bisa melihatnya, hanya bisa merasakannya saja. Semilir angin dingin terasa di leherku ketika melewati pohon kersen itu. Otomatis bulu kuduku meremang. Dengan cepat kulewati kedua pohon kersen itu menuju bagian belakang asrama yang merupakan area tempat jemuran. Sebuah area yang cukup besar dengan tiang jemuran yang lumayan banyak. Entah kenapa, mataku lebih tertarik ke area luar pagar asrama yang tampak seperti hutan. Hutan yang gelap, hanya sedikit tersentuh oleh cahaya matahari. Sekelebat, aku melihat ada seseorang sedang berdiri di antara pepohonan yang menatap ke arahku. Sontak aku berbalik badan, pergi kembali ke depan asrama. Setidaknya aku sudah sedikit tahu tempat-tempat mana yang perlu dihindari saat malam tiba. Malam hari beberapa penghuni kamar sedang berkumpul di lorong, berdiskusi sesuatu dan mau ikut nggak? Tanya Tri saat melihatku berjalan dari kamar mandi. Ngapain? Sahutku. Uji nyali, sahut Tirta, penghuni kamar sebelahku. Nanti malam kita keliling asrama nyari sesuatu. Sesuatu yang ia maksud adalah hantu. Ya ampun, ngapain nyari begituan? Sahutku berlalu masuk ke dalam kamar. Padahal hanya tinggal buka jendela saja memperbesar kemungkinan interaksi dengan penghuni pohon kersen itu. Keesokan harinya, Tri bercerita kalau misi pencariannya berhasil walau nyaris gagal. Tri dan teman-temannya berkeliling mengitari asrama, termasuk tempat jemuran. Namun mereka tidak menemukan apa yang dicari. Mungkin hantunya malu dikeroyok oleh banyak lelaki. Rombongan pun akhir kembali ke dalam asrama, menyusuri lorong-lorong yang sepi. Sebagian dari mereka memilih untuk kembali ke kamar duluan, menyisakan beberapa orang yang bertahan di lantai bawah. Tiba-tiba anak yang di lantai bawah pada lari ke atas. Ucap Tri, kenapa emangnya? Soalnya mereka lihat ada cewek rambut panjang dan pakai baju putih duduk di kursi kantin. Kabar itu pun beredar dari mulut ke mulut, membuat para penghuni asrama merasa khawatir. Tentu itu yang diinginkan para makhluk itu, menyebar ketakutan. Perlu diingat, takut adalah sumber energi utama mereka. Selanjutnya, sudah bisa kutebak akan bermunculan kejadian-kejadian baru yang menimpang beberapa penghuni asrama, termasuk aku sendiri. Bersambung. Itu dia guys ceritanya.
Masih ada sambungannya, cuma kayaknya panjang ini. Jadi kalau kalian ingin ceritanya dilanjutkan, langsung aja komen dan share juga video ini. Kalau banyak yang request untuk lanjutin cerita ini, insya Allah akan gue lanjutin ceritanya. Daripada kalian capek-capek baca, mending kalian dengerin gue bacain aja, ya enggak? Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen jika ada cerita yang ingin kalian dengarkan dan kami bacakan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.